kenal pribadimu. Intuiting introvert. Halo Sobat Steven, dengan memahami hasil tes Steven kita jadi tahu bahwa ada faktor genetik yang mempengaruhi cara berpikir dan juga pola hidup kita. Tentu saja setiap manusia berpikir menggunakan sebuah organ yang bernama otak. Dan rupanya otak manusia itu ada belahan dan ada lapisannya. Dari kelima belahan otak, yang paling sering digunakan oleh tipe intuiting introvert adalah belahan otak kanan atas, yang dalam bahasa ilmiahnya disebut neokorteks kanan. Belahan otak dominan ini yang dalam Steven dinamakan mesin kecerdasan. Sebagaimana mesin, tentu saja ada hard disk dan operation systemnya. Mesin kecerdasan di dalam Steven merupakan operation system pada otak. Dengan demikian, cara berpikirnya bertipe intuiting. Selain belahan otak, ada lapisan otak yang aktif di antara lapisan otak luar dan dalam. Pada intuiting introvert, lapisan otak yang aktif adalah lapisan dalam. Steven menyebutnya introvert, sementara lapisan otak luar dinamakan extrovert. Introvert, extrovert Steven berbeda dengan introvert, extrovert dalam psikologi umum. Di Steven, introvert, extrovert menunjukkan letak drive motivasi dari mesin kecerdasan. Kita coba bayangkan sebuah lapisan. Ada lapisan otak luar yang berwarna abu-abu dan karakteristiknya renggang, sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan luar. Disebut juga drive motivasinya dikendalikan dari luar ke dalam. Sementara lapisan otak dalam yang berwarna putih karakteristiknya rapat sehingga sulit dipengaruhi dari luar. Dengan demikian maka drive motivasinya dikendalikan dari dalam keluar. Nah, perpaduan antara mesin kecerdasan dengan drive motivasi ini yang disebut personality genetic. Sekarang mesin kecerdasannya intuiting, drive-nya introvert, sehingga personality genetiknya adalah intuiting introvert atau II. Memahami amanah yang dititipkan berjenis intuiting introvert, seharusnya kita bersyukur dong bahwa kita ini dianugerahi paket lengkap berisi kekuatan dan kelemahan dengan tipe intuiting introvert. Nah, agar rasa syukurnya makin besar, sebaiknya kita berfokus pada pengembangan kekuatan sehingga kelemahan tertutupi dengan sendirinya. Fokus, satu, hebat. Yuk sekarang kita bahas intuiting introvert. Intuition kata kuncinya, maka cara berpikirnya dominan menggunakan intuisi. Berpikir tentang masa depan, menggunakan daya khayal atau imajinasi untuk berpikir tentang masa depannya. Dan cenderungnya dia akan memikirkan hal-hal yang belum ada di masa ini. Lalu memikirkan gimana sih caranya agar hal-hal tersebut bisa dihadirkan. Nah, proses berpikir ini yang disebut berpikir kreatif, mengada-adakan yang gak ada, jagonya ngarang gitu ya. Terkadang sulit menerima pengaruh dari luar dirinya sendiri karena ternyata ini adalah efek dari lapisan otak dalam yang lebih aktif yang disebut introvert. Dia tak mudah hanyut dengan kecakapan orang di luar dirinya, sehingga tak mudah terpengaruh dan percaya dengan pendapat orang lain. Mesin intuiting yang digerakkan dari dalam diri membuatnya berpikir tentang masa depan, mengimajinasikan suatu hal yang akan diciptakan sejak pangkal hingga ujungnya. Terkadang merasa terbang seperti menggunakan roket, terbang cepat dan bebas jauh meninggalkan dunia dan seisinya. Ide-ide terasa liar, jauh meninggalkan zamannya. Baginya wajar dan biasa-biasa aja. Namun ternyata bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya dianggap berbeda dan aneh. Sehingga tak banyak orang yang bisa mengerti isi pikirannya. Dianya sih cuek aja, tak begitu penting apakah mereka ngerti atau enggak, begitu pikirnya. Yang penting selama enjoy dan bisa menemukan karya baru yang bermanfaat, nah itu cara pikirnya. Dengan kualitas yang dijaganya, dalam urusan makan pun cenderung memilih makanan yang bercita rasa tinggi. Gak level ketika makan makanan sembarangan yang tak jelas kualitasnya. Dalam urusan cinta juga demikian, tak ingin cinta yang biasa-biasa aja. Perlu ada perbaikan kualitas agar selalu bisa melangkah maju ke depan. Jangan cintai aku apa adanya, tuntutlah sesuatu agar kita jalan ke depan. Gitu makanya dia, orang intuiting ini akan memilih pasangan yang cenderungnya berkelas.
Bila tak menemukan yang demikian, maka dia akan cenderung memilih hidup sendiri atau mengakhiri hubungannya. Secara fisik, dia mudah lapar dan senang makan karena dianugerahi perut yang panjang yang terisi usus yang panjang. Makanan yang dimakannya akan diolah oleh tubuh menjadi tenaga anaerobik yang disimpan di otot putih. Tenaga anaerobik adalah tenaga yang meledak-ledak dan tidak stabil. Tidak seperti orang sensing yang tenaganya aerobik sehingga bisa stabil mengerjakan tugas dengan tuntas. Bagi intuitive introvert, kalau cenderung panas di awal, maka cepat habis tenaganya. Untuk itu, bila ingin bertanding, sebaiknya di kompetisi yang jangka pendek dan membutuhkan waktu yang cepat saja. Sprinter adalah yang terbaik untuknya. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga kasar, banyak keringat, dan beraksi di depan panggung kurang disukainya. Dia lebih menyukai pekerjaan di belakang layar yang mengandalkan ide kreatif dan konsep besar. Dibandingkan menjadi pemain film, nah dia lebih milih jadi sutradaranya. Menggunakan daya kreativitasnya, dia akan berusaha sekuat tenaga dengan kesungguhan menciptakan sesuatu yang signifikan yang ada perbedaannya secara nyata. Kesungguhan ini terkadang tampak sebagai bentuk gila kerja. Bila sudah berada di dunianya sendiri, rasanya hanyut dengan berbagai imajinasi dan enggan untuk bergaul dengan orang lain. Hal ini terkadang menjadi masalah dengan lingkungan sosialnya. Dia dianggap sebagai orang yang asosial atau tak membutuhkan lingkungan. Bahkan terkadang tampak seperti pengidam autis karena terlalu asik dengan dunianya sendiri. Dia begitu optimis dalam menghadapi kehidupan. Dengan intuisinya, dia mencoba memprediksi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dan dengan prediksi ini, ia akan memahami resiko-resiko yang akan dihadapinya. Dengan perhitungan, dia akan berani mengambil resiko meskipun resiko terburuk adalah kegagalan. Baginya kegagalan adalah awal kesuksesan, sebuah bentuk optimisme yang luar biasa. Untuk mengambil banyak resiko tersebut, akan menyenangkan bila dia menekuni suatu pekerjaan yang tak banyak aturan dan tak menyangkut kepentingan banyak orang. Untuk itulah dia lebih senang melakukan aktivitas secara sendirian, memilih pekerjaan independen yang banyak ruang untuk berkreasi dan banyak pilihan yang bisa diambil. Dengan mesin intuiting yang digerakkan dari diri sendiri, menempatkan kesempurnaan di posisi yang tinggi. Dia kurang puas bila sesuatu hal dikerjakan asal-asalan. Dalam segala hal rasanya ingin mencapainya dengan sempurna. Kualitas menjadi nomor satu yang harus diutamakan. Kuantitas nggak terlalu penting. Menurutnya seni adalah untuk seni, bukan untuk pasar. Kepuasan tertinggi adalah bila mencapai kualitas tertinggi. Dia berharap bisa jadi trendsetter kelas atas yang akhirnya karya-karyanya bisa dinikmati dan dihargai oleh banyak orang. Bisa menjadi inisiator atau penggagas sebuah perubahan atau menambah nilai dalam sebuah pekerjaan. Untuk itu seringkali dia mengusahakan sendiri apa yang diinginkannya karena sesungguhnya memang tak banyak yang bisa memahaminya. Dia coba kejar sendiri standar mulai dari pangkalnya. Dengan demikian, dia senang mencari penemuan-penemuan baru hingga sampai ke ujungnya. Tampaknya seperti orang yang over percaya diri ya, namun sesungguhnya itu dilakukan karena ingin dia mencapai kepuasan dalam bentuk yang berbeda dan berkelas. Gimana sih mendapatkan kepuasan dari hal yang belum ada sebelumnya? Nah, untuk itu perlu melihat gambaran besar di depan, sehingga membangkitkan motivasi untuk mengejar berbagai macam wawasan dan ilmu sebagai bekal dirinya dalam proses penemuan itu. Bagi dia, mengeluarkan uang di situ, investasi di bidang ilmu gak apa-apa. Yang penting adalah bertambah wawasan dan kualitas dirinya. Yang ini adalah hal yang agak sulit baginya karena terlalu keras kepala dan sulit menerima masukan dari orang lain. Dia akan biasanya menampakkan ekspresi kayak menerima masukan, padahal sebenarnya di kepalanya tuh gak ada satupun yang diterima. Intinya ingin simple aja, cepet aja berhubungan dengan orang lain, padahal keputusan akhir tetap ada di tangannya. Saking sukanya dengan dunia imajinasi, terkadang dia mengalami yang namanya disorientasi, lupa waktu kerja, tidur di siang hari, lupa hari, dan banyak hal-hal yang terlupa lainnya. Bila kurang tergembleng, maka bisa yang dinamakan proyeksi, seolah-olah sudah berada di masa tersebut, padahal ternyata karyanya belum diciptakan. Dengan dianugerahi potensi terbaik intuiting introvert, maka
sebagai bentuk syukur pada Allah, semestinya harus menggembleng dirinya menjadi lebih banyak menambah wawasannya berkualitas agar ilmunya semakin luas dan bisa menjadikan penemuan baru yang lebih tinggi nilainya. Kesungguhan kebiasaan berdasar makanan yang harus dilakukan untuk menaikkan level adalah berpuasa agar dengan perut yang kosong semakin banyak ilmu yang akan terserap. Intuiting introvert, ciptakanlah sesuatu di dunia. Anda luar biasa. Steven, gue banget. Dengan Steven, kenal pribadimu.